Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin Isnanto. Di sini saya sebagai guru SD Al-Firdaus Surakarta mengajar di kelas 4. Oke, Bapak Ibu guru yang hebat di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan melakukan sebuah pengimbasan dari BIMTEK Asesmen Kompetisi Minimum yang sudah saya laksanakan. Dan di sini nanti kita akan menyaksikan bersama apa saja sih sebenarnya asesmen kompetensi minimum yang sudah kami laksanakan. Nah, Bapak Ibu guru bisa masuk langsung menuju ke portal layanan GTK, kemudian klik pada guru belajar. Kemudian setelah klik pada guru belajar, Bapak Ibu guru akan masuk pada sebuah portal, di mana di sini adalah portal SIM PKB dari Bapak Ibu guru semuanya. Silahkan diisi ID-nya, kemudian masukkan passwordnya, kemudian klik masuk dan akan disuguh dengan portal selanjutnya, yaitu displaynya seperti ini. Kemudian klik asesmen kompetensi minimum. Nah, setelah diklik lalu akan muncul seperti ini, dan nanti pada logo pendidikan nasional Bapak Ibu guru nanti bisa akan melakukan BIMTEK secara mandiri. Di sini nanti pada BIMTEK nanti kita akan belajar tentang konsep asesmen nasional, teknik pelaksanaan, butir soal dari literasi, dan butir soal numerasi juga tidak lanjut dari laporannya. Nah, setelah diklik, Bapak Ibu akan menyaksikan seperti ini. Ada sebuah ulasan-ulasan penting, dan nanti dalam setiap ulasan ini akan diberikan kuis. Dan kuis ini wajib dilaksanakan ya Bapak Ibu untuk bisa melanjutkan ke display selanjutnya. Dan satu kali untuk melaksanakan BIMTEK itu ada waktunya. Dan ada juga kriteria apabila Bapak Ibu tidak lulus dari BIMTEK ini, ya ini tidak menuntaskan BIMTEK sesuai pada waktunya, pencapaian masih di bawah 70% dari 3 kali kesempatan mengerjakan asesmen pasca program. Kemudian apabila belum lulus, Bapak Ibu masih diberi kesempatan untuk bisa mengulang pada seri BIMTEK selanjutnya. Di BIMTEK ini Bapak Ibu, seri asesmen kompetensi minimum ini nanti akan dilihat ada orientasi AKM, konsep asesmen nasional, teknik pelaksanaan asesmen nasional. Mengapa pemerintah melaksanakan asesmen nasional? Karena kita lihat di sini bahwa kemampuan Indonesia ada di urutan ke-74 dari seluruh negara. Kategori sains, Indonesia hanya mendapatkan skor 396 dari rata-rata sebesar 489. Pada matematika menduduki peringkat ke-7 dari bawah dengan skor 379, nah dari rata-rata 489. Kemampuan membaca itu hanya sebesar 371 dari rata-rata 489. Masih kalah jauh dengan Cina dan Singapura yang secara berurutan berada peringkat kedua teratas. Nah, oleh karena itu melihat kondisi seperti ini pada negara kita Indonesia, Kementerian Pendidikan Nasional kemudian membuat sebuah program, yaitu adanya reformasi asesmen. Untuk apa? Untuk mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Reformasi asesmen tersebut diperlukan guna untuk mendorong peningkatan pembelajaran, pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, pada tahun 2021 ini, AN akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ujian nasional kemungkinan sudah tidak akan diberlakukan lagi. Dalam hal ini, AN diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya hasil AN, asesmen nasional ini, tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tidak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa.
Asesmen nasional. Apa pentingnya? Banyak pertanyaan yang muncul. Mutu pendidikan apa sih yang harus diharapkan? Apakah mutu pendidikan dapat dilihat dari hasil ujian nasional saja seperti selama ini terjadi? Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam penguasaan materi pelajaran dalam ujian akhir. Keberhasilannya sistem pendidikan ini lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan lebih difokuskan pada sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana harus menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan. Pada abad ke-21 ini, siswa harus memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi, juga kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi kepada masyarakat. Nah, selain itu, siswa juga harus memiliki kecakapan untuk memunculkan profil-profil pembelajar Pancasila. Apa saja itu? Beriman bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, serta kreatif. Untuk itu, penting bagi guru dan siswa untuk mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi siswa. Pencapaian kompetensi siswa ini dapat diukur dari pemahaman konsep dan keterampilan, menerapkan konsep dalam berbagai konteks. Dengan demikian, siswa tidak hanya menguasai konten semata, tetapi lebih menguasai pemahaman secara mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan. Seperti kita lihat di sini, kompetensi siswa dapat diwujudkan dengan memenuhi kecakapan hidup abad 21 dan menjadi seorang berprofil pelajar Pancasila. Nah, kecakapan hidup ini dan profil pembelajar Pancasila dapat diukur menggunakan yang namanya asesmen nasional. Asesmen nasional ini dapat berupa AKM, asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sebenarnya apa sih tujuan asesmen nasional? Yakni memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh, menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Sedangkan manfaat asesmen nasional dapat kita lihat di sini. Nanti asesmen nasional ini diharapkan dapat meningkatkan, memotret kualitas pembelajaran di sekolah ataupun di daerah. Kemudian memberikan umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Kemudian dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Mengapa UN ini digantikan dengan AN? Karena pada evaluasi ujian nasional kemarin ini hanyalah mengukur kognitif belaka. Dan di sini juga belum mampu, pada UN belum mampu digunakan untuk memperbaiki pembelajaran. Dan UN tidak dapat mengevaluasi mutu pendidikan nasional. Selanjutnya kita lihat, kita bandingkan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Secara tujuan pelaksanaan, AN itu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan UN hanya mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu saja. Pada AN, jenjang penilaiannya itu lebih menyeluruh dari SD, SMP, SMA, SMK, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan pada ujian nasional, jenjang penilaiannya hanya 3, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian pada AN, level siswa yang diukur adalah grade 5, grade 8, juga grade 11. Dan pada UN itu level siswa yang diukur adalah setiap tingkat akhir pada tiap jenjang pendidikan. Untuk subjektif siswa pada asesmen nasional dipilih secara survei, yaitu secara acak.